Sidang lanjutan perkara pemalsuan sertifikat Vihara Tien Entang dengan terdakwa Lili, yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa kemarin, memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ada 5 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, 4 diantaranya dari pengurus Yayasan Vihara dan 1 lainnya dari seorang warga bernama Andreas Sofiandi yang juga ketua himpunan Bersatu Teguh. Jalannya persidangan dimulai dengan pemeriksaan saksi Lim Heng Ming yang merupakan ketua Yayasan Vihara. Dalam kesaksiannya, Lim Heng Ming yang menyampaikan apa yang dia lihat dan dia ketahui, sempat mendapat pertanyaan cukup keras dari Komarudin Simanjuntak, kuasa hukum terdakwa Lili. Namun, secara keseluruhan sidang berjalan dengan tertib dan lancar. Berikut ini adalah pernyataan dari Komarudin Simanjuntak usai persidangan kepada sejumlah awak media. Komarudin mengatakan terdakwa Lili dalam kasus ini tidak bersalah. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang setia meliput perkara terdakwa Lili. Ini terdakwa Lili adalah korban fitnah. Suaminya yang ini. Dan kemudian anaknya yang ini. Ini suami daripada Ibu Lili. Ibu Lili adalah korban kejahatan karena persekongkolan jahat penyidik Polres Jakarta Barat. Ya, korban kejahatan penyidik Polres Jakarta Barat seperti yang kita dengar tadi keterangan daripada siapa namanya? Saksi Lim Heng Li. Lim Heng Ming ya. Saya belum tahu Pak, karena baru 2 hari saya pengacaranya. Tapi dia bilang dia dipanggil sebagai tersangka dan sudah dimenangkan pra peradilan, dipanggil ke Jakarta Barat lalu ditawari bocoran. Kemudian bocorannya itu berupa sertifikat. Sertifikatnya itu dititipkan oleh Pak Andreas. Segaris bawah ya. Dia Lim Heng Ming datang ke Polres Jakarta Barat, lalu bekerja sama dengan penyidik, di mana dia sebagai tersangka dikasih fotokopi sertifikat, diserahkan ke Lim Heng Ming atau ke Andreas, dibawalah ke Jakarta Barat untuk melapor. Paham ya? Jadi yang jahat adalah penyidik Polres Jakarta Barat. Ya, ini yang jahatnya nih, bekerja sama dengan saksi. Boleh nggak penyidik memberikan itu? Jelas tidak boleh. Itu adalah hak perdata daripada klien kami, namanya Lili. Tapi oleh penyidik Polres Jakarta Barat diberikan. Entah kenapa, atau karena menerima suap, atau karena motif lain, kita belum tahu. Tapi yang jelas penyidik Polres Jakarta Barat harus didatangkan pengadilan jadi saksi. Tetapi dia salah memilih tanggal, ya kan? Dia pilih tanggal 20 bulan Mei tahun 2013. Sedangkan ibu itu, Ibu Amin Wijaya, dirawat di rumah sakit sejak tanggal 19 sampai tanggal 25. Ya, saya garis bawah ya. Ibu itu dirawat dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Jadi cara pilihan tanggalnya salah. Itu yang pertama. Cara yang kedua, tidak ada akte hibah atau akte apapun menurut data Kementerian Hukum HAM. Sedangkan mereka mengatakan ada hibah di bawah tangan. Hibah yang benar adalah harus otentik, harus secara notaris. Tapi dia menerima hibah itu di bawah tangan, maka dia memilih tanggal yang salah, yaitu ketika Ibu Amin Wijaya berobat dan dirawat di rumah sakit Eka Hospital. Jadi ini dasar kita tadi saya ajukan surat penangguhan penahanan supaya ibu itu langsung ditangguhkan. Tetapi hakimnya mengatakan pikir-pikir dulu. Gak apa-apa pikir-pikir. Kami berikan semua. Ada surat daripada suami, tambahannya ada surat daripada anaknya. Sebelumnya,
Andreas Sofiandi yang juga saksi dari JPU, tampaknya akan menyampaikan keterangan yang terbalik dari pemeriksaan selama proses peristiwa yang menimpa Vihara Tien Entang, hingga terjadinya pemalsuan sertifikat. Andreas justru akan menyatakan terdakwa Lili yang berhak atas vihara. Berikut penuturannya. Penunjuk itu mengkonfirmasi pada saya tentang vihara. Saya beranggap positif bahwa vihara itu ada suatu hal yang terjadi permasalahan perebutan lahan oleh keluarga almarhumnya Bu Ami. Kemudian setelah itu selesai berlanjut pada tahun 2022, vihara itu jadi ramai dipermasalahkan. Lalu ada pengurus vihara yang saya awalnya tidak kenal datang pada saya. Dan pada saat datang pada saya itu, saya memberikan keterangan dan saya menganggap vihara itu positif. Sehingga saya membantu vihara bagaimana tidak terjadi pengosongan, premanisme dan sebagainya. Kemudian dengan lahirnya sertifikat yang diduga dipalsukan itu, saya membantu waktu itu bagaimana sertifikat ini bisa dibuktikan ada unsur pemalsuan. Kemudian saya ikut terlibat banyak untuk bagaimana lahan vihara ini tidak dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sejalan dengan waktu, terdakwa ini yang sebagai pemilik ahli waris dari Bu Ami dilaporkan dan saya diperiksa sebagai saksi. Tetapi pada saat saya telusuri semua kesaksian saya telusuri semua permasalahan, bahwa sebenarnya kepemilikan vihara ini cacat. Apa cacatnya? Pertama sekali kita ketahui bahwa hibah yang diberikan itu tanggal 20 Mei tahun 2018, Bu Ami itu dirawat di rumah sakit pada tanggal 18. Kemudian dia keluar tanggal 25, ada surat keterangan hibah. Di mana saya tahu? Bukan saya datang ke rumah sakit. Saya konfirmasi pada rumah sakit mengatakan dia dirawat. Nah, lalu saya mencoba mengkonfirmasi tentang hibah itu. Hibah itu sesungguhnya adalah hibah itu harus notaris yang dibuat oleh PPAT dan disetujui oleh ahli waris, itu anak. Tapi hibah itu nggak ada, hanya ditandatangan oleh mereka saja. Jadi setelah saya tahu, saya merasa keterangan saya membantu vihara ini salah. Kenapa? Pada waktu itu pengurus vihara ini berbicara pada saya bagaimana bisa didamaikan. Dan mereka sebetulnya sudah mengakui hak mereka, si terdakwanya ada. Pada waktu itu saya mengatakan ini adalah sebuah penguasaan lahan oleh yang tidak berhak, yaitu saudara terdakwa. Saya menyampaikan kepada pengurus vihara tidak usah. Tapi sekarang saya katakan, sekali lagi saya katakan bahwa ahli waris ini punya hak. Baik Pak, ini kan sudah masuk ke persidangan nih Pak. Apa Ya, kita lihat. bisa dirubah Pak? Persidangan tentu kita serahkan kepada hakim. Tentu kita akan nanti lihat bahwa keperdataannya nanti akan membuktikan cacat hukumnya di mana. Menanggapi kenyataan tersebut, kuasa hukum vihara, Diantori, menyampaikan semua akan dibuktikan majelis hakim di dalam proses persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia menegaskan, tidak ada niat sedikitpun dari para pengurus maupun umat vihara untuk memenjarakan Lili, ahli waris yang didakwa melakukan pemalsuan sertifikat. Berikut penjelasannya. Ini kami ingin update sidang perkara, bahwasanya sidang perkara ini jaksa penuntut umum dan majelis hakim sangat luar biasa dalam mengungkap kebenaran laporan dari ketua yayasan, yaitu wihara yang dalam hal ini mewakili wihara, terkait dengan pasal 263 dan 266, di mana terdakwa atas nama Lili dihadirkan di persidangan dan juga mengkonfirmasi berbagai macam keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan. Saksi tersebut ada 5 orang.
Yang pertama adalah Pak Lim Heng Ming yang merupakan ketua pengurus yayasan sudah memberikan keterangan. Dari kami memiliki prinsip, kami sebagai orang hukum, saya beragama Nasrani, orang Kristen, dan saya membela kepentingan umat Buddha. Tidak ada hal mengenai suku, ras, dan agama di sini. Hanya saja saya tergugah hatinya sebagai pengacara yang notabene saya adalah orang Kristiani, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, juga membantu dari pihak wihara yang dalam hal ini beragama Buddha. Tujuannya hanya satu, untuk kepentingan umat beragama dapat beribadah. Saya melihat anak-anak kecil dapat beribadah, kita senang. Dan saya yakin juga netizen, semua warga negara Indonesia senang kalau negara ini damai, adanya peribadahan. Nah, kembali ke Pak Lim Heng Ming. Pak Lim Heng Ming memberikan keterangan dan kesaksian sejujur-jujurnya, seapa adanya sesuai fakta dan peristiwa. Beliau sudah lanjut usianya, sudah berumur. Tidak ada statement yang ditambah-tambahkan, dikurang-kurangi, dilebih-lebihkan. Itu tidak ada semua. Tadi kita melihat di persidangan luar biasa sekali. Setiap pertanyaan dari jaksa penuntut umum dijawab sesuai dengan fakta dan peristiwa. Begitu juga dengan pertanyaan dari majelis hakim dan saudara Kamarudin Simanjuntak yang merupakan rekan sesama advokat yang juga saya yakin dan percaya memiliki hati yang baik, sudah menjelaskan dan bertanya kepada Pak Lim Heng Ming selaku ketua pengurus yayasan dan selaku saksi yang ada di persidangan. Saksi yang dipanggil juga ada dari Ibu Chong Serli, merupakan pengurus dari yayasan juga. Ada Ibu Michelle sendiri, bendahara yayasan, dan juga ada Pak Andreas yang merupakan orang yang memiliki hati yang baik, yang membantu kami semua sebagai saksi. Ini kita patut berbahagia, banyak orang-orang dari pengurus yayasan dan juga dari pihak luar, yaitu dari Pak Andreas juga membantu kami untuk mengungkap kebenaran bahwa tanah ini dibeli. Menurut keterangan klien kami, tanah ini dibeli dari uang urunan umat yang ada pada tahun 1999. Tanah ini dibeli dan dibangun atas prakarsa sumbangsih umat juga sampai terbangun ini. Jadi kami saat ini menyatakan bahwa tidak ada satu statement pun dari kami ingin mengkriminalisasi orang, menzolimi orang. Kita harus husnuzon, kita harus berprasangka yang baik. Masuknya saudara Lili di dalam persidangan ini dan ditahan di rumah tahanan adalah mekanisme hukum. Dari laporan kepolisian, penyelidikan, penyidikan, gelar perkara di kepolisian, sampai P21 dan sampai di persidangan dihadirkan sebagai terdakwa dan juga sudah didakwa oleh jaksa penuntut umum melalui mekanisme hukum. Itu murni mekanisme hukum. Jadi tidak ada lagi statement-statement yang menyatakan kita menzolimi orang, kita menzolimi satu orang ibu, kita menzolimi ibu yang memiliki anak dan istri dari satu orang suami yang kita zolimi. Tidak ada. Ini rumah ibadah. Anak kecil saja kita bimbing. Namanya meta dan karuna adalah cinta dan kasih. Seperti itu. Itu yang kita ajarkan. Itu yang diajarkan oleh wihara dan klien kami. Dan kalau ada statement ingin memenjarakan para saksi yang dihadirkan di persidangan, ada 5 orang saksi, ada Ibu Michelle, ada Pak Lim Heng Ming, ada Pak Andreas, ada Ibu Chong Serli, ada satu lagi siapa tadi? Pak Tehroni. Kalau ingin dipenjarakan, atas dasar apa memenjarakan? Ini adalah saksi yang dihadirkan di persidangan, fakta-fakta di persidangan, silakan diungkap di persidangan, bukan dilaporkan ke kepolisian. Ini tidak mungkin. Negara kita mau jadi apa? Hukum kita mau seperti apa? Kalau orang yang dengan hati yang tulus ingin menjadi saksi, mengungkap kebenaran fakta ini, malah dikriminalisasi. Itu sangat tidak elok. Dan saya minta kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi, kita cukup sampai di sini. Perkara ini sudah cukup lama. Mari kita bergandengan tangan dengan erat, kita saling berpelukan. Nah, ada saksi-saksi yang tadi dihadirkan, 4 dari saksi itu pernah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan terdakwa Lili kepada klien kami. Dan sampai saat ini status hukumnya saya harus mengklarifikasi dan harus kita kasih tanda titik. Tidak boleh ditambahkan lagi, sudah di SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Artinya status tersangka dari Pak Lim Heng Ming, Ibu Chong Serli, Pak Tehroni, dan juga
satu lagi itu Ibu Eva Cokandau yang merupakan pengurus yayasan sudah berakhir karena dengan adanya SP3. Itu kami berterima kasih kepolisian Jeli, dan juga kami berterima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang sudah melatih jaksa-jaksa, terutama jaksa yang tadi bersidang itu Pak Azam, itu luar biasa. Saya sebagai pengacara baru kali itu lihat jaksa luar biasa untuk membuktikan. Jaksa pintar sekali. Saya berterima kasih kepada jaksa penuntut umum Pak Azam dan juga 3 panel hakim Jakarta Barat untuk membuka dan mengungkap kasus ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan merahmati jaksa dan hakim dengan kebaikan. Terima kasih. Sidang pemeriksaan saksi akan dilanjutkan PN Jakarta Barat, Kamis pekan ini. Pengunjung sidang pun berharap persoalan rebutan lahan Vihara Tien Entang akan berakhir secara baik. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, sehingga umat Buddha dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan tenang. Demikian news komen kali ini.